Ibadah bulan kebangsaan GMI minggu kedua tanggal 9 Agustus 2026 yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mas Pak SRC di bawah tema pertobatan yang sungguh membawa pemulihan bagi bangsa. Salam. Sekali lagi salam. Saudara-saudari yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berhimpun di hadapan Allah dalam merayakan bulan kebangsaan ini minggu kedua. Sebagai umat Tuhan, kita mengakui bahwa bangsa ini adalah anugerah Allah yang dipercayakan kepada kita untuk dipelihara dengan kasih, keadilan dan damai sejahtera. Tuhan mengingatkan bahwa pemulihan bangsa berawal dari pertobatan yang sungguh-sungguh ketika umat berbalik kepada Allah dan hidup dalam kebenaran. Tuhan berkenan memulihkan kehidupan mereka. Demikian juga ketika kita hadir dalam ibadah minggu hari ini, menjadi gambaran hidup yang selalu mau berbalik kepada Allah. Walaupun hidup yang ketika jalan dihiasi dengan pergumulan masing-masing. Mari kita semua berdiri dan kita menyanyikan kita bakti satu dan seterusnya. Pujilah Sang Pencipta. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jemaat persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah pertobatan yang sungguh membawa pemulihan. Karena itu nas yang membimbing kita terambil di dalam Yunus pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukan.
saudara-saudari sekalian, Allah memanggil setiap kita untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Pertobatan yang sejati bukan hanya penyesalan, tetapi pembaharuan hidup yang menghadirkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Karena itu mari kita datang di hadapan hadirat Tuhan, membawa hati yang rendah, mengakui segala dosa dan kelemahan kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan Yesus beri bagi kami, kekuatan, kesehatan, kemampuan, bahkan juga untuk setiap orang yang kami cintai dan kami kasihi, yang tetap Tuhan izinkan hadir di sekitar kami. Namun kami perlu akui di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, sebaik-baiknya kami menata dan merencanakan kehidupan kami, ada saat di mana rencana dan tatanan kehidupan kami justru kami lakukan demi kepentingan kami. Bahkan terkadang teguran-teguran Tuhan datang kepada kami lewat peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kami, namun mata dan hati kami tertutup. Karena itu tolonglah kami untuk berbalik kepada jalan Tuhan. Tolonglah kami supaya dengan penyesalan yang ada di dalam doa ini, kami benar-benar berjuang untuk kembali berjalan bersama Kristus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami, biarlah anugerah Tuhan menyadarkan kami betapa luar biasanya kasih sayang Tuhan yang perlu kami responi dalam setiap perbaikan hidup, dalam setiap kehidupan yang kami jalani di hadapan Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah olehmu berita anugerah Allah. Sebagai salah seorang pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara-saudari bahwa kasih karunia Allah lebih besar daripada dosa manusia. Di dalam Yesus Kristus Allah mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepadanya, serta memperbaharui hidupnya untuk mengambil bagian dalam karya pendamaian dan pemulihan. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di dalam Kristus kita telah menerima anugerah pengampunan dan dipanggil menjadi pembawa damai serta pemulihan bagi bangsa. Demikianlah berita anugerah Allah. Tuhanku, Dia melakukan
kita mendengarkan persembahan pujian untuk kaum Bapa.
Terima kasih Bapak-Bapak. Kita akan meresponi anugerah Tuhan dengan kita akan bermazmur secara berbalas-balasan. Mazmur 85 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 85 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdiri. Doa mohon Israel dipulihkan untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami. Untuk selamanya kah engkau murka atas kami? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan Yunus pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Yunus pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita satu di dalam doa. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami mendapatkan pengertian, kami mampu memahami perkataan firman, bahkan juga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah hati kami bersuka cita seketika kami mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami tetap hidup di dalam kehidupan yang diberkati Tuhan, dengan sungguh-sungguh menyimpan firman-Mu di dalam hati kami dan melakukannya dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan sukacita kami menyambut firman-Mu. Amin. Saya jemput Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berdiri. Yunus pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka
baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Shalom. Hari ini kita bersama-sama bersyukur kita diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki minggu kedua di perayaan bulan kebangsaan Gemini. Dan bagian bacaan firman Tuhan dalam Yunus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 oleh Majelis Sinode diberi tema pertobatan yang sungguh membawa pemulihan bagi bangsa. Setiap kali kita membaca kitab Yunus, maka paling melekat di cerita kita tentang riwayat kehidupan Nuh adalah apa, Bapak-Bapak? Ya, setiap kali kita bicara tentang Nabi Nuh, maka otak kita akan selalu tertuju pada bagaimana Nuh ditelan ikan besar dan kemudian selama 3 hari 3 malam di perut ikan. Nuh kemudian dimuntahkan karena ia lari dari panggilannya, pengutusannya untuk meyakinkan orang-orang di Niniwe tentang pertobatan. Nah, karena itu Bapak Mama, kalau kita membaca secara keseluruhan bagian kitab Yunus, maka ada satu tema yang paling kental dari kehidupan Nabi Yunus sendiri. Sebenarnya satu kitab ini mau menceritakan tentang kasih Allah yang melampaui apapun yang dipikirkan oleh manusia. Manusia boleh menakar bahwa ini pasti membuat Tuhan marah. Tetapi kemudian Tuhan juga memperhitungkan perjuangan dan juga memperhitungkan apa yang manusia lakukan sebagai bagian dari perjalanan tobatnya mereka, perjalanan berbaliknya mereka dari segala sesuatu yang selama ini mereka lakukan. Berbicara tentang kota Niniwe, di mana Yunus sendiri lari dari panggilannya, pengutusannya untuk memberitahukan kepada orang-orang di Niniwe bahwa Tuhan sedang murka kepada mereka. Niniwe ini adalah salah satu kota kerajaan dan dia masuk dalam kerajaan Asyur. Dan kalau bicara tentang Niniwe, maka konotasi paling pas dengan kota ini adalah dia menjadi kota yang penuh dengan kekerasan. Bahkan mutilasi dilakukan terang benderang di depan mata masyarakat. Orang-orang yang ada tentara-tentaranya juga memperlakukan orang lain tawanan perang secara bengis. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak lagi memakai kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Ada sesuatu yang dibiasakan. Sebuah kejahatan dianggap biasa oleh mereka. Jadi ketika kita melihat sebuah kejahatan lalu kita kemudian mengutuki orang yang melakukan kejahatan, nah ini dia berbeda dengan Niniwe. Ketika mereka melihat orang yang berbuat jahat, justru mereka menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa saja. Sama seperti kalau kemudian kita melihat kita punya mama-mama, bapak-bapak di pasar yang kalau omong di pasar pakai maki-maki, seakan-akan itu sesuatu yang biasa.
Bagi saya itu sesuatu yang tidak biasa di dalam kehidupan kami. Sesuatu yang mungkin kemudian kita melihat karena sudah banyak orang melakukannya, lalu kita menganggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Ada orang yang buat salah, kemudian fotonya di Facebook, kita rame-rame menjadi orang-orang yang menghakimi. Rasanya itu sesuatu yang benar karena semua orang melakukan. Ratusan postingan, komentar berbicara tentang bagaimana mereka menghakimi orang-orang tersebut. Dan rasanya itu sudah biasa. Ini kacamata kita adalah kacamata orang-orang Niniwe, melihat kejahatan sebagai sesuatu yang biasa saja. Karena itu Bapak Mama, bagi Yunus ketika dia lari dari pengutusannya pertama untuk memaklumkan pertobatan kepada Niniwe, sebenarnya Yunus sedang berdiri seperti kita kebanyakan masa kini. Orang yang jahat, orang yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, dia harus dihukum. Karena itu Yunus lari. Yunus lari bukan berarti bahwa dia takut terhadap Niniwe, tidak. Justru dia memohon kiranya Allah engkau menjungkir balikkan Niniwe saja. Karena isinya orang-orang yang tidak lagi bisa dibawa kembali. Orang-orang yang tidak lagi bisa diampuni dosa-dosa. Sebegitu kejinya Niniwe di mata Yunus. Sehingga ia lebih memilih, lebih baik saya keluar dari Niniwe pergi ke Tarsis daripada saya kemudian harus juga diluluh lantahkan. Kata yang digunakan di dalam bagian teks ini tentang menjungkir balikan desenada bahasa Ibraninya dengan apa yang dilakukan oleh Allah di Sodom dan Gomora. Artinya bahwa kita bisa membayangkan kerusakan total yang dirancangkan oleh Allah karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan paling mendasar dalam bagian firman Tuhan ini, apakah pertobatan yang mengubahkan nasib satu bangsa? Melalui kisah ini Bapak Mama kita mau melihat secara besar bahwa ternyata ada satu pintu di ketika segala pintu kemungkinan tertutup. Justru Tuhan memberikan sebuah celah bahwa selalu ada perjalanan untuk kembali untuk merasakan cinta dan merasakan kasih Allah. Saya melihat dari ayat 1 hingga ayat yang keempat. Bapak Mama, kalau kita membaca di sini, kita melihat bahwa Allah sedang membiarkan Yunus untuk mendengarkan apa yang dititahkan kepadanya. Karena itu, ketika kita membaca ayat 1, dia dimulai dengan firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kali. Rasanya ini adalah sebuah kesempatan kedua. Kesempatan kedua yang diberikan Allah kepada Yunus, tetapi juga kesempatan kedua yang diberikan kepada Niniwe. Saya membayangkan kalau kemudian Yunus tetap bersikeras untuk tidak lagi mau kembali ke Niniwe. Apakah kemudian pertobatan ini bisa terjadi? Tetapi segala sesuatu dirancangkan oleh Tuhan. Ternyata ditelan ikan besar itu membuat Yunus berpikir bahwa kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus merasa kecewa ketika Tuhan yang Maha Pengasih itu mau mengampuni orang lain? Tetapi di balik kesempatan yang kedua itu, Yunus juga mengatakan, ketong punya waktu terbatas. Hanya 40 hari lagi. Sebagai terdengar mungkin sebagai ancaman Bapak, tetapi mari kita membaca bagian teks ini dengan berpikir bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kedua, tetapi kesempatan kedua ini bukan kesempatan yang bebas merdeka saja, tetapi kesempatan di mana kasih karunia itu diletakkan selama 40 hari. 40 hari lagi kota ini akan dijungkir balikan sesuai dengan apa yang didengarnya dari Allah kepada Yunus. Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan, dengan demikian Bapak Mama di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 kita kemudian melihat bahwa ada pertobatan yang ternyata mampu bisa melibatkan satu bangsa. Ini bukan sesuatu yang mustahil, tetapi terjadi ketika Niniwe mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus dan mereka kemudian berbalik. Mereka percaya, mereka berpuasa, mereka berkabung, bahkan pemimpin juga menanggalkan singgasananya, kehormatannya, jabatannya, dan turut duduk di dalam debu sebagai bagian dari gambaran pertobatan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, kita mau belajar apa dari ayat 5 sampai ayat 8? Sebuah pertobatan
dia tidak boleh hanya berhenti pada kata-kata, tetapi dia harus mampu mengubah cara berpikir kita, cara hidup kita, cara memperlakukan orang lain dalam kehidupan kita bersama-sama. Jangan hanya manis di bibir, tetapi tidak berlanjut dalam tindakannya. Harusnya manis di bibir, manis juga dalam perbuatan. Apalagi kemudian kalau jelek di pikiran, jelek juga di dalam perkataan, jelek juga di dalam perbuatan. Ini Niniwe di masa 2026. Kita harusnya mampu bisa menjadi pribadi-pribadi yang ketika mendengarkan sesuatu yang baik, kita berefleksi tentang jangan sampai saya pun melakukan kesalahan yang sama. Tetapi jangan hanya sadar di situ, tetapi dia harus berlanjut pada bagaimana kita membangun kehidupan yang senada dengan pengakuan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Bagian yang terakhir dalam bagian bacaan firman Tuhan ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita belajar bersama-sama dalam bagian ini Bapak Mama, bahwa pemulihan itu dia terjadi bukan karena kita hebat. Ini bukan persoalan Yunus yang hebat, tetapi karena kasih Allah yang mau terus menjangkau kita masing-masing. Tuhan terkadang tidak hilang akal, Allah tidak kehilangan akal ketika Yunus lari dari keputusannya. Justru dia menggunakan ikan besar untuk menelan Yunus, dan kemudian Yunus sadar dan kembali pada pemutusan. Dia tidak berhenti ketika manusia menolak kasih karunia, lari dari kasih karunia, tetapi justru Allah terus berupaya supaya manusia kembali berjalan bersama-sama dengannya dalam kehendak dan dalam kebenaran. Karena itu Bapak Mama, kalau kemudian kita hadir di dalam kehidupan kita yang kita jalani saat ini, dalam setiap ibadah, dalam setiap kegiatan-kegiatan, mari kita juga belajar bersama-sama Bapak, bahwa ini adalah berkat dari kasih karunia Allah. Jika hari ini saja kita bisa bernafas, jika hari ini saja kita masih bisa melihat anak cucu kita, keluarga kita, orang tua kita, pikirkanlah itu, bahwa itulah cara Allah menjangkau kita dengan kasih karunia. Pertanyaannya adalah bagaimana kita meresponi segala kasih karunia Tuhan itu kepada kita. Bagaimana kemudian kita membalas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Apakah berhenti pada pengakuan bahwa aku mencintai Tuhan, aku mau melayani Tuhan, tetapi tidak berbuat apa-apa? Ataukah kemudian kita harusnya menjadi pribadi yang meresponi dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama, saya mencatat beberapa hal menjadi bagian perenungan dan pesan firman Tuhan kita dalam perayaan Minggu Bulan Kebangsaan Genit di minggu yang kedua. Yang pertama, Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan, kita belajar bahwa pemulihan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Seringkali dimulai dari satu hati yang mau bertobat. Jangan bermimpi Bapak Mama bahwa Indonesia ini akan menjadi sebuah bangsa yang akan luar biasa dicintai oleh Tuhan kalau orang-orangnya tidak belajar untuk membangun kehidupan yang baik. Jadi bukan dimulai dari suatu bangsa yang besar, justru dia dimulai dengan setiap hati kita yang mau diteguhkan, yang mau diubahkan oleh Tuhan. Setiap orang-orang yang ditempatkan dalam posisi-posisi, dalam jabatan-jabatan tertentu, Tuhan sedang panggil, Tuhan sedang bilang bahwa aku mengutusmu ke tengah-tengah bangsa Indonesia. Maka perbuatlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan mimpi untuk kita mau gerakan satu bangsa yang besar, tetapi mulailah dulu dari pribadi kita. Yunus, pertobatan yang terjadi di Niniwe itu tidak langsung dari dia punya raja, tetapi justru dari satu orang yang pernah melarikan diri, seorang pelayan yang gagal, tetapi kemudian dia menyanggupi ketika kesempatan kedua itu diberikan. Dimulai dari pertobatan Yunus, bahwa dia tidak lagi mau lari dari panggilan Tuhan, tetapi kemudian dia menggaungkan sebuah pertobatan besar bagi satu kota yang ada di ujung tanduk kehancuran. Mari kita berefleksi, kira-kira dari hidup saya secara pribadi, apa yang mampu saya buat bagi bangsa ini? Sebuah bangsa yang kuat, dia terdiri dari masyarakat yang kuat. Dan masyarakat yang terkuat itu, dia terdiri juga dari keluarga-keluarga. Dan keluarga-keluarga itu juga terdiri dari pribadi-pribadi. Kalau setiap pribadi-pribadi yang hari ini mendengarkan firman Tuhan,
berkomitmen untuk memberi sesuatu yang baik bagi bangsa kita, dimulai dari hal-hal sederhana di rumah, di tempat kerja, dimulai dari tempat sampah yang ada 2, bahkan ada 4, 1 di belakang, tetapi setiap minggu selalu ada plastik yang tertinggal di rumah Tuhan ini. Hal sederhana seperti ini, tapi nanti suatu saat nanti dia berdampak. Tiap tahun Bapak Mama, pemuda, remaja, kaum bapak keliling dari Sangga Oen sampai di Raya 12, pilih sampah plastik. Tetapi setiap tahun juga kami bergumul dengan Pampers, kami bergumul dengan plastik-plastik yang ada. Sebenarnya itu adalah kegiatan simbolik bahwa kami mau kerja. Dan saya selalu bersyukur bahwa ketika anak remaja sekolah minggu mengeluh, aduh ini sampah kenapa banyak sekali. Dengan demikian ketong berkhotbah kepada mereka tanpa harus menjelaskan ayat-ayatnya, tetapi dari situ mereka berefleksi. Suatu saat nanti ketika kita menggunakan ini jalan, ketika kita berjalan di sini, kita harus menjaga supaya jangan sampai kita membuang sampah yang ada dan menyusahkan orang lain. Kita terus bergumul Bapak Mama, bahwa kita memperjalan jalan raya yang dari Bapak Masri ini ke sana itu agak sedikit mengerikan ketika kita mau lihat. Cukup banyak sampah yang dibuang di sana. Sampah-sampah Pampers. Saya hitung-hitung anak-anak Sanggoan ini yang masih banyak, masih Pampers mungkin sedikit. Tapi semoga kita dan bertobatlah, dan semoga satu orang yang bertobat dia menjalar ke orang lain. Tapi kalau orang lain yang datang buang di Sanggoan, mari kita sama-sama berdoa semoga dia bertobat. Hal yang kedua Bapak Mama dalam bagian bacaan firman ini, kita mau belajar jangan menyerah, jangan diam. Ingat satu kalimat dari Yunus menguncangkan satu kota. Satu kalimat dari Yunus, 40 hari lagi Allah akan menjungkir balikan kota ini. Sebuah kalimat yang mungkin bagi orang lain itu ancaman, kita lihat sebagai sebuah kasih karunia. Allah masih sayang ketong hari ini, Allah masih sayang Bapak dan Mama, Allah masih sayang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maka jangan menyerah untuk melihat ketidakadilan, ketidakbenaran terjadi di sekitar kita. Jangan menyerah dan jangan pernah diam untuk kejahatan-kejahatan yang terjadi. Jangan sampai nanti kita menjadi pribadi yang sama dengan masyarakat kota Niniwe, melihat kejahatan, ketidakadilan sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Terakhir Bapak Mama dalam bagian bacaan firman, jadilah pribadi yang selalu ingin diubahkan oleh Tuhan. Saya tulis di sini Bapak Mama sambil berefleksi. Firman Tuhan tidak butuh khotbah yang menarik, tetapi dia lebih jauh membutuhkan hati yang mau terbuka. Mau sebaik apapun pendeta mengolah menyajikan khotbahnya, tetapi kalau hati kita tidak terbuka, itu firman hanya singgah di telinga lalu lenyap. Tetapi ketika kita membaca, sekedar membaca orang postingan tentang ayat-ayat Alkitab, tapi ketika hati mau terbuka, sependek itu saja mampu mengubahkan hati. Itu jauh lebih baik dan jauh lebih memberkati. Karena itu Bapak Mama, mari kita bersama-sama pikirkan di mana saja saya berada. Di situ adalah sekolah saya untuk membekali diri lebih baik, untuk menjadi pribadi yang mau terus diubahkan. Hari demi hari datang dengan penuh kejutan, dengan hadiah. Saya selalu bilang Tuhan itu memberikan hadiah kecil dari perjalanan kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak melihat itu sebagai proses yang panjang. Saya mengakhiri perenungan ini dengan satu cerita. Bapak Mama dicintai oleh Tuhan, ada satu pemahat batu. Dia sering pahat batu, membalap-balap, dan batu-batu ini kemudian dijual di beberapa tempat. Batu yang besar dia kikis-kikis jadi kerikil-kerikil. Suatu saat dia ketemu satu batu yang cukup besar. Dia hari demi hari dia pakai pahat toki-toki, tetapi tidak pernah pecah batu itu. Tetapi ketika berpuluh-puluh kali dia mencoba, akhirnya batu itu pecah. Menurut Bapak Mama, batu ini pecah, pukulan mana yang berhasil? Pukulan pertama ataukah pukulan terakhir yang berhasil memecahkan batu itu? Ya, pasti Bapak Mama jawab bilang pukulan yang terakhir. Padahal itu batu mulai retak, mulai mau pecah dari sejak pukulan pertama. Kita mau belajar dari sini Bapak Mama, bahwa mengubah hati itu butuh proses dan waktu.
Karena itu jangan menyerah, jangan berhenti sampai di situ. Bicara dengan Tuhan, Tuhan saya mau ubahkan. Saya sudah mau dengar lagi ibu-ibu yang ketika saya tanya, "Shalom mama, selamat hari Minggu, Bapak di mana?" Mama menjawab, "Hanya Tuhan yang tahu." Ini penyerahan luar biasa. Ini kayak sepertinya pasti saya yakin bahwa itu sudah penyerahan di perusahaan. Bapak kalau bisa ambil, tapi kalau bisa tukar tambah juga bisa, gitu ya. Ini sudah bisa ditolong. Tapi itu pergumulan kita di kaum Bapak juga, itu kita punya pergumulan, kita pun salib, tetapi jangan berhenti di sana. Tetapi mari kita terus berjuang seperti Yunus, berjumpa dengan pergumulan tetapi tetap setia pada panggilan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Tuhan berfirman dan kami
Terima kasih berdoa sore hari. Tuhan memberkati kita dengan pujian. Bapak Mama, kita akan menyerahkan pengakuan iman kita sejauh kita berdiri. Bersama-sama dengan semua umat Tuhan segala tempat dan waktu, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Para diaken akan memandu kita dalam bagian ini. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai ungkapan syukur atas segala berkat dan hikmat yang Tuhan anugerahkan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan juga hati yang bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, yang kami panggil lewat anak-Mu Yesus Kristus, syukur dan terima kasih Tuhan kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu atas kasih Tuhan, atas cinta Tuhan, dan atas pemeliharaan Tuhan serta berkat-berkat Tuhan yang terus Tuhan limpahkan kepada kami semua sampai pada saat hari ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan sedikit dari persembahan syukur kami. Walaupun sedikit yang kami berikan tidak sepadan dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, tetapi kami mohon Tuhan sempurnakan, Tuhan memberkati, agar persembahan yang kami berikan boleh berguna bagi pelayanan Tuhan, terkhususnya di gereja kami Gemit Efrata Ormas. Inilah sembahyang kami Tuhan, hanya kepada Engkau Tuhan, Sang Sumber berkat itu kami berdoa. Amin.
Tuhan yang waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Diri
mengantar kita dalam syafaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian solo Saudari Maria Balau. Saat tiada yang dapat kubilang, kau ajakku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanaku, melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Saat tiada yang dapat kugenggam, kau ajakku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanaku, melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Terima kasih Saudara Maria Balau, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Mama, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Kami mau mengucap syukur di hadapan Tuhan, satu minggu Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami, dalam setiap suka dan duka kehidupan kami. Tetapi pada hari ini 208 anggota jemaat boleh beribadah bersama-sama sebagai wujud nyata sikap hati kami bahwa kami tahu bahwa itu semua bukan karena hebat dan kuat kami, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan yang melingkupi kami. Pagi hari ini kami bersama-sama berdoa, Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang datang kepadamu di dalam doa ini, dalam setiap hal yang kami rasakan, yang kami harapkan, yang kami panjatkan dalam setiap doa pribadi kami masing-masing. Kami mau bersyukur untuk satu minggu yang telah berlalu, seraya kami menyerahkan satu minggu yang masih penuh dengan rahasia di hadapan kami. Untuk setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai aparatur sipil negara, bagi pegawai honorer, kerja swasta, para petani, pedagang, penjual, dan mereka yang membuka usaha di kios, bengkel, kami yang juga mengerjakan tugas tanggung jawab kami di rumah kami masing-masing, kami yang telah memasuki masa purna bakti, kami yang juga masih bersekolah, kami yang mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tuhan kiranya memberkati setiap karya kami. Kami rindu Bapa supaya pekerjaan pendidikan kami dia menjadi sebuah ibadah di hadapan Tuhan yang akan memberkati bukan saja diri kami, tapi juga memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama belajar. Jadikan kami pribadi yang akan senantiasa terus berjuang demi kebenaran itu dinyatakan di dalam bangsa kami. Dimulai dari keluarga kami masing-masing Bapa. Izinkan kami mau juga berefleksi, kami bertobat di hadapan Tuhan, seraya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu, supaya apapun yang sedang kami alami, apapun yang boleh kami lakukan, dia menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk setiap pribadi-pribadi yang boleh memberi diri untuk pelayanan hari ini, majelis jemaat yang bertugas, song leader, organis, pemandu slide, bahkan paduan suara arit UPP, pokok UPP Kaum Bapa, solo dari Saudari Maria Balau. Tuhan sempurnakan pelayanan kami. Kedua orang poster mempersiapkan tempat ini. Bapa berkati kami. Pelayanan yang kami lakukan adalah pelayanan yang penuh keterbatasan, tetapi kami percaya Tuhan pemilik pelayanan ini akan menyempurnakan setiap pelayanan yang kami angkat di hadapan Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab kami di minggu-minggu ini ketika kami berdiri sebagai pelayan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam setiap ibadah yang berjalan sejak hari Senin sampai dengan Sabtu dan berjumpa dengan Minggu kembali. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Beri berkat kepada kami, beri juga kesukaan untuk beribadah bagi jemaat Tuhan, sehingga di mana saja kami beribadah, kami boleh terus membekali diri untuk semakin dekat dengan Tuhan. Hari ini kami bersama-sama berbahagia oleh karena ada keluarga yang bersama-sama beribadah dengan kami, keluarga Bapak Bambang Adu bersama istri Mama Pendeta Oflin Adu Kaneo yang boleh membawa putra mereka Brian Adu dan bersama-sama beribadah untuk pertama kalinya di tempat ini. Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan memberkati anak yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan keluarga mereka. Berkati pelayanan Mama Pendeta sehingga keluarga ini benar-benar menjadi keluarga yang melayani Tuhan, mengabdikan seluruh kehidupan keluarga mereka untuk pekerjaan tangan Tuhan. Hari ini juga Bapak kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba kasih kami, mereka yang ada di dalam sukacita oleh karena Tuhan memberkati mereka dalam satu tambahan usia kelahiran mereka. Kami mau berdoa bagi Bapak Yunus Tolasik, Saudari Widya Ningsi Putri, Bapak Simon Tolasik, Saudara Gading Doek, Saudari Dina Lakabela, anak Andro Bailau, Bapak Noah Boik, anak Kiano dan Hector Dami, Bapak Fon Soda, Ibu Agustina Tonak, Bapak Bambang Adu, Saudari Indriwati Tolasik, Bapak Soleman Kia, Ibu Agustina Waluba Bola, anak Kelian Waluba, Saudara Arwadi Bola, dan juga anak Larissa Kia. Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta-Mu yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi mereka. Usia yang baru membuka mata hati mereka bahwa Tuhan masih ingin melihat mereka berkarya dalam setiap kehidupan yang mereka jalani, baik bersama keluarga maupun juga dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan kerjakan kepada mereka. Kami juga mau berdoa bersama-sama bagi keluarga besar Oto Tonak, di mana Oma Agustina Oto Tonak ada dalam keadaan sakit dan sementara ada di Kupang untuk berobat.
Tuhan berkati sehingga segala hal yang menjadi bagian mereka, usaha dan perjuangan mereka untuk memulihkan kekuatan dan kesehatan, Tuhan menyempurnakannya, dan biarlah mereka pulang kembali dengan penuh sukacita, dengan kekuatan dan kesehatan yang bersumber daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersama-sama juga mau berdoa untuk segenap kami sebagai masyarakat. Kami berdoa bagi bangsa ini lewat setiap para pimpinan-pimpinan yang ada dalam pemerintahan kami secara istimewa dalam Kabupaten Rotendao. Tuhan, peluk para pimpinan-pimpinan kami, berkati hati mereka, ubah hidup mereka, supaya ketika mereka berkarya, bekerja, mereka mementingkan apa yang baik bagi masyarakat Rotendao, teristimewa juga menyenangkan hati Tuhan dengan segala kinerja, dengan segala hal yang mereka lakukan. Kami mau berdoa juga bersama-sama untuk segenap kami dengan keluarga kami masing-masing. Mereka yang ada di Kupang, mereka yang mungkin akan ada dalam perjalanan menuju Kupang, maupun juga yang ada di luar kota Kupang di berbagai tempat karena kuliah dan kerja. Tuhan, kami mungkin tidak selalu ada bersama-sama dengan mereka, tapi kami percaya tangan Tuhan memberi kuasa kepada mereka ketika kami ingat anak-anak, orang tua, kakak, adik kami di dalam keluarga ini. Bapak juga boleh memberkati kami semua. Biarlah ketika sebentar kami berpisah, Tuhan jaga dan melindungi kami dalam perjalanan pulang, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Ini doa, ini permohonan kami Bapa. Seluruh kehidupan kami sampai berakhirnya hari ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan senantiasa memberkati, menaungi kami dan menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan, kita ada di dalam akta pemutusan. Dalam semangat bulan kebangsaan genit, marilah kita pergi sebagai umat yang telah diperbaharui oleh kasih karunia Allah. Hiduplah dalam pertobatan yang sejati, hiduplah dalam kasih, tegakkanlah keadilan, pelihara persaudaraan, dan jadilah saksi Kristus yang menghadirkan damai serta pemulihan bagi bangsa. Sejak kita berdiri, kita pujikan kelengkapi dalam jemaat 298 bait yang masing-masing. Biarlah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Sang Sumber Berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada 208 anggota jemaat yang beribadah saat ini dan memberikan damai sejahtera mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya.
Kita mendengarkan warta pelayanan. Jemaat Tuhan yang terkasih seluruh. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Frater Noas kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah hadir dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia bagi jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan ataupun hal-hal bahagia lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Frater Noas kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mas Rafael yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan dan juga keluarga. Dan ibadah minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026 itu nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Despaha SSI. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah rumah tangga. Rayon Galilea hari Selasa di rumah Saudara Simon Telasi dan hari Jumat di rumah Bapak Adrian Sabola. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Ibu Ita Patola dan hari Jumat di rumah Bapak Domingus Bau. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Matias Adu dan hari Jumat di rumah Ibu Yumi Mesak. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Yusuf Boi dan hari Jumat di rumah Bapak Misa Bonak. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Nehemia Tonak dan hari Jumat di rumah Bapak Yusuf Bailau. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Freddy Oto dan hari Jumat di rumah Bapak Samuel Oto. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Ayub Ledo dan hari Jumat di rumah Bapak Soleman Oto. Rayon Evata hari Selasa di rumah Bapak Arkilaus Besila dan hari Jumat di rumah Bapak Dance Terasi. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Ibu Rebeka Piambola dan hari Jumat di rumah Bapak Johannes Kiat. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Martinus Kiat dan hari Jumat di rumah Bapak Samuel Kiat. Rayon Laheroi hari Selasa di rumah Saudara Feren Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Christian Donat. Dan Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Mateus Kiat dan hari Jumat di rumah Bapak Gerson Kiat. Yang berikut jadwal ibadah kategorial. Yang pertama, ibadah sekolah minggu bertempat di gereja, pemimpin pengurus bar. Ibadah lansia hari Senin di rumah Oma Juliana Tiang Bailau, pemimpin Penatua Naomi Otoboy. Ibadah perempuan Gemik wilayah 1 di rumah Ibu Gertrudis Tonakenge, pemimpin Penatua Priana Boing Dolu. Wilayah 2 di rumah Ibu Lina Moikehi, pemimpin Penatua Serpina Laisela. Wilayah 3 di rumah Ibu Yuliana Kiat, pemimpin Diaken Regina Kiat. Untuk wilayah 1 dan wilayah 2 itu terjadi pada hari Senin, sedangkan wilayah 3 itu terjadi pada hari Kamis. Ibadah kaum Bapak hari Kamis di rumah Bapak Yusuf Nayola, pemimpin Penatua Joskar Tonak. Ibadah pemuda hari Kamis di rumah Saudari Milan Kolasi, pemimpin Penatua Yeremi Bailau. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Putri Adu, pemimpin Capi Frena Boy, MC anak Jessica Otto dan anak Jinandun. Ibadah majelis hari Sabtu bertempat di gereja, pemimpin Penatua Yesi Otto. Untuk warta lain-lain, yang pertama, jiwa yang hadir dalam ibadah hari ini berjumlah 208 orang, di antaranya laki-laki 64 dan perempuan 144.
Yang berikut ada 2 surat masuk. Yang pertama, Pemerintah Kabupaten Rotendao, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pengumuman perkawinan nomor 400-451-451-Dukcapil-2026. Pada hari ini, Kamis tanggal 23 bulan Juli tahun 2026, saya PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao mengumumkan pencatatan perkawinan di kantor ini, yakni kantor tempat penyelenggaraan daftar-daftar pencatatan sipil, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 bulan Agustus tahun 2026 pukul 11.00 WITA, tempat pemberkatan Gemit Silesue Hutu, Kecamatan Rote Tengah, bermaksud hendak melakukan pernikahan antara nama Andi Yohanes Oto, umur 31 tahun, tempat kediaman Desa Samboy, Kecamatan Lubelain, Kabupaten Rotendao, sebelumnya belum pernah menikah, anak laki-laki dari Bapak Yakob Oto dan Ibu Elizabeth Luji, dan nama Delsi Helena Tule, umur 31 tahun, agama Kristen, tempat kediaman Desa Mabesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rotendao, sebelumnya belum pernah menikah, anak perempuan dari Bapak Elvis Tule dan Ibu Yanse Yohana Belo. Demikian pengumuman ini telah saya buat dan saya tanda tangani atas nama PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Siane Ternayati Hani SE, cap dan tanda tangan. Surat yang kedua, Gereja Masehi Injil di Timur, GBM GPI dan anggota PGI Klasis Rote Tengah, Majelis Jemaat Bermata Jemaat Siuwila Timur, nomor 16/SA/MJ/Juli/2026, hal investasi jemaat. Salam kasih dalam Yesus Kristus. Majelis Jemaat Bermata Jemaat GPI Siuwila Timur menerangkan bahwa nama Oscar Floyd Edison Mega, umur 32 tahun. Kedua, Manta Merlinda, umur 38 tahun. Yang ketiga adalah Bishop Rejul Fredmar Mega, umur 6 tahun. Alfian Revano Edmat Mega, umur 6 bulan. Alamat Dusun Ingufau, RT 11 RW 6, Desa Siubila, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejauh ini diketahui adalah sehat dalam ajaran dan kehidupan mereka sebagai orang Kristen yang merupakan anggota Jemaat Bermata Jemaat Gemit Siubila Timur, Mata Jemaat Petra Lekona. Atas permintaan sendiri, maka yang bersangkutan berpindah keanggotaannya ke Jemaat Gemit Efrata Enolas Klasis Lubelain terhitung mulai tanggal 30 Juli tahun 2026. Diharapkan selanjutnya bahwa yang bersangkutan ini dapat diterima dengan baik di dalam pelayanan gerejawi. Mengetahui ketua dan sekretaris, cap dan tanda tangan. Yang berikut informasi keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Agustus tahun 2026. Yang pertama, penerimaan persembahan pada minggu tanggal 2 Agustus Rp920.000,
Persembahan ibadah rumah tangga Rp1.641.500. Penerimaan lelang Rp250.000. Persembahan ibadah kategorial Rp653.500 dan penerimaan lain-lain Rp395.000. Total penerimaan untuk minggu ini Rp3.860.000. Sedangkan untuk pengeluaran ada 3 pengeluaran dengan total pengeluaran Rp163.000, sehingga sisa saldo untuk minggu ini Rp3.697.000. Selanjutnya kita akan ada dalam lelang yang akan dipandu oleh Ibu Isti. Salam. Salam. Mama-mama ini ada 2 ikat jagung. Ayah jagung pulut. Jagung pulut di tangan kiri. Tangan kiri 25.000 satu kali, 50.000 satu kali, 50.000, 2 kali 50.000, 3 kali 50.000. Mama Ida atau satu lagi Bapak Mama 25.000 satu kali. Dari mimbar umumnya 50.000 satu kali, 50.000 2 kali, 3 kali 50.000. Jemaat Tuhan yang memberi, kita yang mengambil, diberkati senantiasa. Salam. Bapak Ibu Shalom, saya mempersilahkan keluarga Bapak Oscar Mingga dan Ibu Marta Minggadana, kalau ada bisa berdiri. Baik, Bapak dan Mama serta anak-anak selamat datang di keluarga besar Jemaat Gemit Efrata Oenoas. Bapak dan Mama akan dilayani di rayon Bethesda. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kemudian Bapak Mama, ada juga Mama Pendeta, Mama Oflin ini pertama kali beribadah bersama kita dengan buah hatinya setelah menikah dengan Bapak Pendeta Bambang. Mari Mama berdiri supaya kami bisa kenal. Ini Mama Pendeta melayani di Rote Barat Laut. Ya. Silakan Pak Bambang. Ini suaminya beliau yang di depan. Baik, selamat datang. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan lewat kelahiran yang boleh terjadi. Saya jemput kita semua berdiri, Bapak Mama, kita menyanyikan pujian janjinya di pekan tangan. Kita selesai satu berpujian.